Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 21 Januari 2023. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk berkat dan perlindungan Tuhan dan hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Pagi ini kami akan belajar dari nasihat firman-Mu. Kebutuhan kami yang terbesar adalah kehadiran Roh-Mu yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu, Roh Kristus, untuk menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jones Ayorbaba. Kepada Saudara Jones, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi buat kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini tanggal 21 Januari 2023 berjudul Dia telah melakukan perkara besar bagi saya. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 126 ayatnya yang ketiga. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Oh, betapa satu hubungan yang luar biasa, lebih tinggi dan lebih suci daripada ikatan duniawi manapun. Tuhan mengangkat Anda ke dalam keluarganya. Anda menjadi anggota keluarga kerajaan, putra dan putri raja yang memerintah di surga. Dapatkah Anda menginginkan posisi yang lebih mulia daripada yang dijanjikan di sini? Apakah ini tidak cukup? Kata malaikat itu, apa yang bisa Tuhan lakukan untuk anak-anak manusia lebih daripada yang telah Dia lakukan? Jika kasih, janji-janji agung seperti itu tidak dihargai, dapatkah Dia merancang sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih kaya dan lebih agung? Semua yang dapat Tuhan lakukan, dilakukan untuk keselamatan manusia. Testimonies for the Church, jilid 1 halaman 510 dan 511. Tuhan mau agar kita menghargai rencana penebusan yang mulia untuk menginsafi kesempatan kita yang istimewa sebagai anak-anak Allah dan berjalan di hadapan Dia dalam penurutan dengan pengucapan syukur. Ia ingin agar kita menyembah Dia dalam kebaruan hidup dengan kegembiraan setiap hari. Ia rindu agar pengucapan syukur dalam hati kita, sebab nama kita tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, sebab kita dapat menyerahkan segala beban kita kepada Dia yang memperhatikan kita. Ia menginginkan kita bersukacita sebab kita adalah waris Tuhan, sebab kebenaran Kristus adalah jubah putih dan umat kesuciannya, sebab kita mempunyai pengharapan yang berbahagia dari kedatangannya yang segera itu. Seri Membina jilid 5 halaman 227-228. Demikian bacaan renungan pagi kita. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jones. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan selamat Sabat. Renungan hari ini diberi judul, Dia telah melakukan perkara besar bagi saya. Siapakah Dia yang telah melakukan perkara besar bagi kita? Tuhan dalam huruf besar. Pemazmur berkata, Mazmur 126 ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Dan Tuhan dalam huruf besar adalah Jehovah, yaitu Allah Bapa. Karenanya, Dia yang telah melakukan perkara besar bagi kita adalah Allah Bapa. Perkara besar apa yang Bapa lakukan bagi kita? Karunia terbesar Allah adalah Kristus, yang hidupnya adalah milik kita, diberikan untuk kita. Selected Messages Book 3, halaman 316, paragraf pertama. Inilah perkara yang besar
bahkan terbesar yang Allah Bapa lakukan bagi kita, yaitu memberikan anaknya menjadi milik kita. Sebab Kristus telah menjadi manusia. Inilah permulaan rencana keselamatan, yaitu oleh karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada kita, maka dikaruniakan Allah Bapa anaknya yang tunggal, Yesus Kristus bagi kita, agar barang siapa yang percaya kepadanya boleh selamat. Kemudian, mereka harus mencapai hal-hal besar dan mengharapkan hal-hal besar. Karena ketika Tuhan Yehova memberikan Yesus ke dunia kita, Dia memberikan kita seluruh surga dalam satu karunia. Manuskrip 113, 1894, paragraf kedua. Jelas sekali bahwa perkara besar yang Yehova lakukan adalah memberikan anaknya kepada kita. Dan dalam memberikan anaknya kepada kita, Yehova yang adalah Allah Bapa sebenarnya memberikan seluruh surga. Ini bukan perkara besar, tetapi perkara terbesar yang Bapa lakukan bagi kita. Itu sebabnya Yesus adalah karunia terbesar Allah Bapa kepada kita. Apakah hasil dari pemberian Allah Bapa yang terbesar ini? Dan aku akan menjadi Bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Agama yang bersinar, halaman 28, paragraf pertama. Inilah tujuan dari rencana keselamatan yang adalah perkara terbesar yang Allah Bapa lakukan bagi kita, yaitu oleh kematian anaknya yang tunggal, manusia yang percaya dan bertobat dapat kembali menjadi anak-anak Allah, sama seperti sebagaimana Adam dan Hawa sebelum kejatuhan. Nah, perkara terbesar ini telah Bapa lakukan. Itu sebabnya renungan hari ini berkata, semua yang dapat Tuhan lakukan, dilakukan untuk keselamatan manusia. Agama yang bersinar, halaman 28, paragraf pertama. Ada satu kata yang perlu diterjemahkan agar pengertiannya menjadi lengkap, yaitu has been. Has been artinya telah. Jadi, semua yang dapat Allah lakukan telah dilakukan untuk keselamatan manusia. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita ketahui? Karena Roh Nubuat berkata, Ia ingin agar kita menyembah Dia dalam kebaruan hidup dengan kegembiraan setiap hari. Membina kehidupan abadi, halaman 229, paragraf kelima. Kebenaran tentang perkara yang terbesar yang Bapa lakukan bagi kita seharusnya mengubah kita yang percaya sehingga menyembah Bapa dalam hidup yang baru di dalam anaknya dan dengan kegembiraan setiap hari. Kita dengan semangat beribadah kepada Bapa sebab kita sungguh menghargai perkara terbesar yang Dia telah lakukan bagi kita, yaitu menyerahkan seluruh surga yang adalah anaknya demi keselamatan kita. Sukacita kebenaran ini memenuhi hidup kita, sehingga kita selalu gembira, dan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kenapa kita bisa gembira selalu? Renungan hari ini berkata, Ia rindu agar pengucapan syukur dalam hati kita, sebab nama kita tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, sebab kita dapat menyerahkan segala beban kita kepada Dia yang memperhatikan kita. Agama yang bersinar, halaman 28, paragraf kedua. Kita bisa bergembira setiap hari karena bersyukur nama kita tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, dan karenanya kita dapat menyerahkan segala beban kita kepada Yesus yang memperhatikan kita. Jika kebenaran ini menjadi bagian hidup kita, maka umat gereja Masehi Advent hari ke-7 akan berbeda dari seluruh dunia dan menjadi kesaksian. Banyak orang yang rindu merasakan yang orang Advent rasakan. Adakah ini sedang terjadi? Oh, belum. Karenanya, renungan hari ini adalah panggilan bagi kita semua agar berubah dan menjadi pengaruh gembira bagi sesama.
Dan terlebih, jubah kebenaran Kristus yang renungan hari ini nyatakan, yang adalah karakter Kristus yang sempurna, menjadi bagian kita. Sebab itulah jaminan kehidupan kekal bagi kita yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, yang tidak lama lagi. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk nasihat firman Tuhan yang telah kami pelajari pagi ini. Terima kasih untuk pemberian terbesar surga yang Bapa telah karuniakan kepada kami, yaitu anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu yang suci yang Engkau karuniakan kepada kami melalui anak-Mu, Roh Kristus, boleh tinggal dalam hati kami, agar kami bergembira setiap saat, mengingat nama kami tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Biarlah Roh-Mu yang suci menolong kami, agar kami hidup seturut dan kehendak-Mu, dan menjadi kesaksian bagi dunia. Besertalah dengan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Amin.